Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Tegar Wijaya dengan NIM 2211201021. Di sini saya akan melakukan simulasi dari rangkaian SIP register. Pada SIP register ini terdapat 4 buah jenis, yaitu ada SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. Jenis shift register yang saya akan simulasikan yaitu rangkaian SIPO yang sebagai masukan inputannya itu disusun secara serial dan jenis PISO sebagai yang masukan inputannya disusun secara paralel. Rangkaian yang pertama yang akan dibuat yaitu rangkaian SIP register yang berjenis SIPO. SIPO singkatan dari serial input parallel output. Komponen yang dibutuhkan pada rangkaian SIPO ini yaitu ada DP-plot, logic probe, logic state. Untuk logic probe-nya kita ganti dengan yang besar. Langkah pertama yang akan dibuat yaitu DP-plot sebanyak 4 buah. Kemudian logic state untuk sebagai masukan serial dan sebagai masukan clock. Yang terakhir, logic probe sebagai output. Kita hubungkan untuk inputan masukan serial, keluaran dari DP-plot ke inputan selanjutnya, saling dihubungkan. Kemudian menghubungkan clock dari setiap DP-plot, clocknya itu dihubungkan ke satu clock. Yang terakhir, menghubungkan ke output tampilannya. Rangkaian SIPO ini sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya itu untuk penjelasannya. Rangkaian SIPO ini merupakan singkatan dari serial input paralel output yang sudah dikatakan tadi. Yang artinya, inputan masukan serialnya ini disusun secara seri, seperti ini. Kemudian outputnya disusun secara paralel. Untuk masukannya itu hanya membutuhkan satu buah saja yang saling dihubungkan antara satu sama lain. Bisa dilihat keluaran dari DP-plot yang pertama itu dihubungkan ke input DP-plot yang kedua. Kemudian keluaran dari DP-plot kedua dihubungkan ke input ke DP-plot ketiga. Keluaran dari DP-plot ketiga dihubungkan ke inputan dari DP-plot yang keempat. Untuk setiap clock di DP-plotnya itu dihubungkan ke satu clock yang sudah disediakan. Hubungkan, hubungkan, hubungkan. Untuk outputnya itu dihubungkan dari keluarannya. Di sini kita hubungkan semua keluaran dari setiap DP-plotnya. Untuk penjelasannya sudah selesai. Selanjutnya kita simulasikan. Bisa dilihat awalnya itu semuanya berkondisi 0. Jika masukan serialnya itu diberikan nilainya 1, kemudian di-trigger 1, maka DP-plot yang pertama keluarannya
akan berubah menjadi 1. Sedangkan yang kedua, ketiga, dan keempat masih tetap 0. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan cara kerja dari shift register itu bekerja secara bergantian. Maka dari itu bisa dilihat ketika del flip-flop ini selesai keluar, maka akan bergeser ke del flip-flop yang kedua dengan cara men-trigger kembali. Muncul angka 1. Keluarannya menjadi 1 yang tadinya asalnya 0, sekarang menjadi 1. Untuk del flip-flop ketiga tetap 0 karena belum termasuk ke trigger yang tadi. Untuk merubah menjadi 1, kita trigger kembali. Ke berubah menjadi 1. Untuk del flip-flop yang keempat, yang terakhir, itu akan bekerja setelah kita men-trigger kembali. Berubah menjadi 1. Semua output dari del flip-flop sekarang menjadi 1 semua. Kemudian, bagaimana caranya agar semuanya ini bernilai 0 kembali atau berkondisi reset? Caranya yaitu masukkan serialnya ini diubah kembali menjadi 0. Jika sudah diubah menjadi 0, kita trigger kembali. Trigger, berubah dari flip-flop pertama menjadi 0. Yang berikutnya masih tetap 1 karena belum di-trigger kembali. Kita trigger ke yang kedua, berubah menjadi 0. Trigger yang ketiga, berubah menjadi 0. Trigger yang keempat, berubah jadi 0. Maka, jadi intinya, untuk menjalankan sebuah rangkaian ini, agar supaya bekerja secara bergantian, itu kuncinya ada di clock, di setiap triggernya. Karena setiap trigger itu akan merubah dari setiap output dari rangkaian del flip-flopnya. Baik, untuk penjelasan rangkaian SIPO cukup sekian. Untuk selanjutnya yaitu membuat rangkaian jenis shift register PISO atau singkatannya parallel input serial output. Pada rangkaian PISO ini terdapat komponen tambahan dari rangkaian SIPO sebelumnya, yaitu komponen gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kemudian kita membuat rangkaiannya. Yang pertama, kita memasukkan pertama gerbang NOT, gerbang N sebanyak 2 buah, dan gerbang OR. 2 buah gerbang N dan 1 buah gerbang OR ini dibutuhkan sebanyak 3 kali. Karena di setiap del flip-flop itu mempunyai masing-masing inputan seperti ini. Biar lebih cepat, kita copy, paste. Selanjutnya, kita membuat del flip-flopnya sebanyak 4 buah. 2, 3, 4. Membuat masukan yang kedua, dan masukkan untuk clock. Pertama, kita hubungkan masukan ke gerbang NOT. Keluaran dari gerbang NOT dihubungkan ke setiap gerbang N pertama ke input yang kedua. Masukan pertama juga dihubungkan ke setiap input pertama dari gerbang N yang kedua. Membuat masukan di setiap inputnya.
Kita hubungkan ke gerbang N. Untuk keluaran dari DP plot pertama ini, kita hubungkan ke input yang pertama. Keluaran DP plot kedua ke input kedua. DP plot ketiga dihubungkan, keluaran dari DP plot ketiga dihubungkan ke inputan yang ketiga. Selanjutnya, menghubungkan keluaran dari kedua gerbang N ini ke inputan gerbang OR. Keluaran dari setiap gerbang OR dihubungkan ke input dari D flip-flop. Hubungkan masukan kedua ke D flip-flop pertama. Hubungkan setiap clock-nya. Yang terakhir yaitu membuat output-nya. Hanya ada satu output dikarenakan seri output disusun secara seri. Rangkaian pisau telah selesai dibuat keseluruhannya. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan. Rangkaian pisau ini merupakan rangkaian yang sedikit rumit dari keempat jenis shift register lainnya. Pisau merupakan yang sudah tadi dikatakan singkatan dari parallel input, seperti ini, parallel input, dan serial output. Yang dimana setiap input untuk D flip-flop pertama, kedua, ketiga, dan keempat mempunyai masing-masing inputan. Bisa dilihat output dari D flip-flop pertama dihubungkan ke flip-flop yang inputan flip-flop yang kedua. Kemudian D flip-flop kedua dihubungkan ke inputan flip-flop yang kedua. D flip-flop ketiga keluarannya dihubungkan ke inputan flip-flop yang ketiga. Dan yang terakhir, outputnya hanya terdapat satu saja dengan disusun secara seri. Selanjutnya akan melakukan simulasi. Bisa dilihat sebelumnya semuanya berlogik 0, tidak ada yang berlogik 1. Sebagai contoh, jika semua inputan diberi logik 1. Ini diberi 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian melakukan trigger dengan mengklik masukkan clock. Kita lakukan, ini adalah trigger yang pertama. Nah, langsung berubah menjadi 1, 1, 1. Kemudian geser lagi untuk yang ke DP pop ketiga. Kita trigger kembali, berubah menjadi 1. Trigger lagi yang ketiga, berubah menjadi 1 di DP pop yang keempat di inputannya. Kemudian yang terakhir, kita trigger yang keempat. Maka outputnya akan berhasil atau berlogik 1. Dikarenakan kita melakukan secara bergantian atau menggeser dari DP pop pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah semuanya menghasilkan output 1, bagaimana caranya kita mengulanginya supaya berlogik 0 kembali, yaitu dengan cara kita merubah setiap masukannya menjadi 0 kembali. Kemudian kita trigger pertama. Kemudian
outputnya akan mereset menjadi 0 kembali dengan disusun secara seri. Jadi, bisa disimpulkan perbedaan dari rangkaian SIPO dan PISO ini adalah untuk rangkaian SIPO hanya menggunakan satu buah masukan saja yang dilakukan secara serial untuk semua DP-flop ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan untuk menjalankannya dilakukan menggunakan trigger secara bergantian. Sedangkan untuk rangkaian PISO ini masukannya di setiap DP-flop. Masukan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk masukannya ini di hasil DP-flopnya itu tergantung dari masukan setiap inputnya. Ini bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 1, 0, 1, atau juga 1, 1. Seperti ini. Diatur oleh setiap masing-masing inputan DP-flopnya. Jadi tidak bergantung hanya pada satu masukan saja dan disusun secara paralel. Sekian dari penjelasan rangkaian shift register, yaitu untuk rangkaian SIPO dan rangkaian PISO. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap atau ketidakjelasan pada saat merangkai atau menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.